Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel ya, Fatma. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini. Tonton sampai habis ya videonya. Oke, kali ini aku bukan mau masak-masak ya. Aku mau cerita tentang pengalaman aku melahirkan Sultan. Nah, pada tanggal 12, tepatnya jam setengah 6 subuh, aku sudah keluar bercak darah. Itu tanda-tandanya aku mau lahiran. Nah, di situ aku diperiksa sudah pembukaan berapa gitu sama bidan Gesni atau mamanya Dava. Nah, di situ aku diperiksa, ternyata aku udah pembukaan 1, baru pembukaan 1 ya. Jadi kata mama Dava, aku disuruh tunggu sampai kontraksinya itu sampai teratur. Jadi kira-kira tuh 10 menit sekali gitu. Nah, aku tunggu sampai jam 2 itu kontraksinya masih belum teratur ya teman-teman. Nah, pada jam 2, kurang lebih jam 2 itu aku diperiksa lagi pembukaannya, diperiksa pembukaan. Ternyata aku baru pembukaan 2 teman-teman. Nah, di pembukaan 2 itu aku masih tetap sabar untuk nunggu, karena kalau misalkan aku langsung ke puskesmas, takutnya aku disuruh rujukan gitu. Soalnya kan aku karena bawaan bayi ya, jadi aku tensi darahnya tinggi. Nah, setelah itu aku masih tetap nunggu. Itu aku maaf teman-teman, iklan sebentar ya. Ini Sultan udah mulai rewel karena ini udah jam-jamnya dia untuk tidur siang. Jadi iklan dulu sebentar. Kita kasih mainan untuk dia biar main sebentar lagi. Oke, kita lanjut ceritanya. Nah, itu aku masih berusaha untuk makan dengan keadaan sakit itu ya, sakit pembukaan itu, rasa pembukaan itu. Masih berusaha untuk jalan-jalan supaya cepat nambah pembukaan gitu. Aku masih makan, minum gitu biar saat aku persalinan aku tenaganya udah full gitu, udah siap untuk, maksudnya banyak gitu tenaga untuk mengejar. Nah, di situ jam 2 kan aku masih pembukaan 2. Nah, tepatnya itu jam setengah 9. Jadi kan seharian itu aku masih tetap di rumah, masih bertahan di rumah. Jam setengah 9 aku udah ngerasain keringat dingin. Jadi aku udah ngerasain keringat dingin, dan keluarga aku udah nyiap, maksudnya udah manggil telepon mobil siaga, dan aku dibawa ke puskesmas. Nah, di puskesmas itu kan waktu itu masih pandemi kan, jadinya di situ yang nungguin aku cuman suami. Yang lainnya ada tapi bukan di ruang persalinan. Jadi di situ aku masih berusaha untuk makan dan minum supaya nanti ngejennya kuat. Tetap posisinya aku itu posisi tidur waktu di puskesmas itu posisinya miring ke kiri ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita mau lahiran, tips buat teman-teman nih yang kayak aku lahiran anak pertama,
Jadi kita itu harus miring ke kiri supaya kita itu cepat untuk pembukaan. Nah bener aja teman-teman, jadi jam 9 itu aku kan masih pembukaan 2. Aku kan masih pembukaan 2. Nah jadi kata bidannya, aku diperiksa tuh, aku periksa lagi untuk pembukaan itu di jam 1 malam. Nah di waktu setengah 11 aku udah ngerasain kayak mau pup gitu, kayak mau lahiran. Nah jadi katanya kalau misalkan kita udah ngerasain kayak pengen pup itu berarti udah mau lahiran ya teman-teman. Nah aku di situ bilang ke suami untuk panggilin bidan supaya diperiksa lagi udah pembukaan berapa. Nah setelah bidan datang ternyata aku udah pecah ketuban. Jadi pas bidan datang gitu, air ketuban aku ternyata pecah. Nah Iklan yang untuk kedua kalinya teman-teman. Ini Sultan udah mulai kegerahan teman-teman. Jadi aku minta tolong Arum buat bukain pintu supaya ada angin yang masuk. Dan aku pun kegerahan teman-teman. Tapi Sultan senang udah dibukain pintunya. Hah? 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 Tadi sampai mana ya ceritanya ya? Oh iya, nah di situ ternyata setengah 11 itu aku udah pecah ketuban teman-teman. Nah otomatis bidan-bidannya langsung persiapan buat persalinan dong. Ternyata aku udah pembukaan lengkap teman-teman, udah pembukaan 10. Jadi aku siap untuk persalinan. Oh Sultan. Oke teman-teman, nanti kita lanjut lagi ya. Aku mau tidurin Sultan dulu.